Tapi kalau masih ragu ya Anda bisa rujuk ke laboratorium. Nah, tujuannya ada 4 ya, yang penyaring, diagnostik, monitor, dan prognostik. Untuk penyaring yang sering kita kerjakan pada orang-orang yang memang dianggap sehat ya, atau asimptom. Jadi ada kondisi ya, di mana penyakit itu kadang-kadang kalau di awal itu tidak nampak. Jadi tidak ada gejala ya, apalagi ada tanda ya. Sehingga akhirnya perlu ya suatu screening. Ya, contohnya yang paling sering ya, kalau donor darah itu ya, Anda harus dicek dulu ya darahnya. Kadang ada HBsAg ya, hepatitis ya, bisa juga sipilis ya, bisa juga HIV ya. Mungkin dia tidak merasakan apa-apa, tapi ternyata positif HIV ya. Jadi masih asimptom. Ya, sering terkait dengan general check up. Nah, untuk diagnosis ya memang memastikan ya, atau mungkin juga menyingkirkan. Bisa juga menentukan tahap ringan beratnya penyakit ya, dan juga menentukan terapi. Ini kan sering dokter itu paling utama kan kerjaannya kan ini, diagnostik. Monitor ya kalau sudah diberi terapi ya, kemudian dilihat kelanjutannya ya. Ya tentunya untuk mengikuti perkembangan penyakit pasien. Nah, yang keempat adalah prognostik ya. Kita membuat perkiraan ya, atau prediksi ya. Bagaimana kelanjutan pasien. Contohnya pasien diabetes mellitus ya, itu rutin periksa apa? Glukosa darah ya, tiap bulan pasti. Ya monitor namanya. Setelah didiagnosis. Atau yang sering lagi HbA1c ya, untuk melihat glikemianya ya selama 3 bulan. Jadi itu terkait prognostik. Ya. Jenis data lab ada 3 ya, ada kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Contohnya yang kualitatif ya tidak atau positif negatif ya pada kasus tes kehamilan ya. Cukup lihat saja stripnya ya positif atau negatif. Contohnya lagi dulu waktu COVID ya, COVID positif atau negatif dengan pemeriksaan rapid ya, rapid test. Tapi kalau ingin rinci ya nanti lebih lanjut lagi, ada semi kuantitatif ya, derajat kepositifan ya, atau sampai kepada data angka ya. Jadi terperinci ya, misalnya pemeriksaan PCR ya, itu sampai diketahui viral load-nya ya, sekian kali ya, 10 pangkat 6 misalnya ya, per mililiter misalnya. Jadi agak ada angka yang lebih detail ya, yaitu kuantitatif. Contohnya yang paling sederhana ya, hemoglobin ya, 14 gram persen ya, ada satuan. Itu data yang sering dipakai ya. Tapi tergantung keperluan ya, Anda tidak harus sampai ke kuantitatif ya, cukup kualitatif. Kalau misalnya sudah mencukupi ya sudah. Jadi tergantung sarana prasarananya dan kebutuhan klinisnya ya. Nah, untuk tahap pemeriksaan ada 3 yaitu pra ya, analitik, dan pasca analitik. Jadi ini sebagai dokter juga harus memperhatikan ya ketika merujuk pasien ke laboratorium, itu tidak serta-merta membiarkan pasiennya itu datang ke lab ya tanpa nasihat. Jadi persiapannya harus dilihat ya. Apakah harus puasa dulu misalnya, atau mungkin dia tidak boleh exercise yang berat misalnya. Jadi ini ada persiapan harus disampaikan. Dokter harus memberi tahu ya tentang persiapannya. Kalau ini cara tempat waktu dan ini di laboratorium ya, dan pelabelan juga di laboratorium, dan pengiriman sampel seandainya tidak langsung diperiksa di tempat itu. Ini pra-analitik. Nah, dan yang utama kalau di lab ya kaitannya dengan analitik ya. Kita lihat metodenya ya, alatnya, kualitas kontrolnya ya, petugasnya, dan situasi ruangan dan lingkungan yang memadai itu pemeriksaan. Jadi Anda harus melihat ya lab itu sebagai lab yang sudah handal ya, yang reliable. Jadi harus diduga bahwa lab itu representatif ya.
Kemudian yang ketiga yaitu pasca analitik. Ini sederhana tapi kadang sering merusak penata laksanaannya. Jadi sebenarnya pemindahan hasil akhir ya. Jadi kadang kebalik pasiennya. Ya kemarin juga beberapa kali kejadian ya di rumah sakit itu kebalik ya. Pasien gagal ginjal dengan pasien normal ya. Sampai akhirnya ya sempat ribut ya. Ternyata emang namanya mirip, namanya sama persis. Cuma belakangnya agak beda ya. Tapi yang mengentry ya terlalu tergesa-gesa akhirnya kebalik. Jadi ini meskipun sederhana ya, tapi kadang-kadang bisa merusak pelayanan. Dan akhirnya membuat persepsi masyarakat ke lab atau rumah sakitnya menjadi rusak. Nah untuk penampilan analitik ya, di lab itu ada istilah akurasi ya, ada presisi, ada sensitivitas, ada spesifisitas. Akurasi kedekatan dengan nilai sebenarnya, ya. Presisi kedekatan ketika diperiksa ulang ya, ketelitian ya. Kalau sensitivitas kemampuan mendeteksi substansi yang terkecil ya kadarnya. Dan kok kekhasan adalah mendeteksi substansi tertentu ya dan tidak menentukan yang lain. Ya gambarannya begini ya. Kalau akurasi ya itu tinggi, presisi tinggi di sini ya. Jadi ini kan nilai benarnya kan di tengah ya. Ketika dekat pada nilai benar dia akurat ya. Dan ketika diulang ya dia juga dekat semua. Tapi ada hasil yang kadang-kadang akurasinya rendah ya, presisi tinggi ya. Jadi areanya sama. Ya. Tapi jelas dia jauh dari nilai yang sebenarnya. Jadi ini disebut ya akurasi rendah meskipun presisi tinggi ya. Nanti harus disetting alatnya. Ada juga yang akurasi rendah, presisi rendah ini nggak karu-karuan hasilnya. Ada juga yang akurasi tinggi tapi presisi rendah. Yang tahu ya di lab ya, tapi Anda juga bisa menanyakan sejauh mana kalibrasi alat ya, atau kualitas kontrol yang dikerjakan ya, karena kalau nggak dikerjakan kalibrasi ataupun kualitas kontrol internal maupun eksternal ya, itu sering hasilnya tidak akurat ataupun tidak presisi. Ini kembali lagi ya, istilah sensitivitas ya, ini ngetiknya salah. Sensitivitas analitik ya ini ya, spesifisitas analitik. Anda bedakan dengan sensitivitas dan spesifitas diagnostik ya. Nah, saya ketik aja biar nggak mengacaukan. Ya. Sensitivitas dan spesifisitas. Ini kurang i. Ya. Kita lanjutkan ya terkait dengan ini ya, harus dibedakan dengan yang diagnostik ya. Jadi kalau kita lihat ya yang namanya sensitivitas dan spesifitas diagnostik itu kan kaitannya dengan kepentingan klinis dan epidemiologi ya. Jadi yang dimaksud sensitivitas diagnostik adalah kemampuan ya suatu tes menunjukkan hasil positif ya, positif pada orang sakit ya. Positif pada orang sakit. Kalau spesifisitas adalah menyatakan negatif pada orang sehat. Jadi positif pada sakit, Anda harus apalnya itu aja. Sensitivitas itu positif, sakit ya. Kalau spesifitas negatif, sehat. Nanti ada tabel seperti ini. Kalau screening ya, status penyakit ya, ada tidak ada ya. Dites pakai suatu tes,
Bisa true positif ya, tapi juga bisa false negatif. Bisa false negatif, bisa true negatif. Jadi ada beberapa penyimpangan ya. False itu palsu ya, palsu negatif, ya. Negatif palsu. False positif, positif palsu. Jadi akhirnya positif tapi nggak benar gitu ya, karena memang tidak sakit. Jadi ini sakit tidak sakit ya. Nah nanti rumusnya seperti ini ya. Sensitivitas diagnostik itu true positif ya ini ya. Dibagi true positif plus false negatif. Jadi di alurnya ini. Karena memang pada orang yang sakit. Kalau spesifisitas itu true negatif di sini ya, dibagi jumlahnya. Jadi pada orang yang sehat apa sakit? Sehat ya. Kan tadi rumusnya kan ini ya. Sensitivitas itu positif pada sakit ya. Kalau spesifisitas negatif pada sehat. Positif sakit, negatif sehat. Nah, rumusnya ini Anda harus hafalkan ya. True positif ya ini. Kan positif ya pada orang yang sakit. Ini kan orang sakit. Jadi di jalur yang sebelah kiri ya. Kolom kiri. Nanti yang kolom kanan untuk yang spesifisitas. True negatif ya dibagi total. Jadi misalnya ada ya tes COVID yang paling mudah COVID ya. Rapid test spesifisitasnya ya, sensitivitasnya 90%. Artinya apa? Ya, diagnosis COVID. Artinya kalau alat itu diteskan ke orang ya, yang sakit ya, yang positif berapa? 90%. Dan misalnya dari 100 orang sakit ya, yang positif berapa? 90. Spesifisitasnya 60%. Artinya gimana? Kalau diuji pada orang yang tidak COVID ya, misalnya batuk pilek biasa ya, yang benar-benar negatif berapa? 60. Nah, kira-kira nilainya harus bagaimana? Harus tinggi atau harus rendah? Ya harus tinggi ya. Yang bagus ya di atas 90% semua ya. Baik sensitivitas diagnostik maupun spesifisitas diagnostik. Harus di atas sebaiknya ya, sebaiknya di atas 90%. Jadi kalau Anda menemukan rapid test ya di bawah 90 ya harus hati-hati. Ya sekira itu untuk terminologi ya, spesifisitas dan spesifisitas. Kita ke nilai rujukan ya, istilah rujukan sering dikatakan nilai normal. Jadi nilai normal ini sering digunakan dokter untuk membandingkan ya dengan hasil dari pasien. Oh ini menurun ya, itu meningkat ya, atau ini dalam batas ring normal. Tapi yang betul istilahnya adalah nilai rujukan. Nah caranya bagaimana ya, ternyata kita bisa ambil dari ini ya, textbook boleh ya, kit reagen boleh ya. Tapi nanti bermasalah ketika diterapkan di tempat kita bekerja ya. Misalnya Anda dapat textbook dari Jepang misalnya ya. Apakah memang sama orang Jepang dengan orang Sleman misalnya? Ya, itu memang akan jadi masalah ya. Atau Anda dapat dari Australia misalnya ya. Nah, tentunya akan bermasalah ya. Dan idealnya adalah menentukan rujukan sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ambil langsung aja ya. Ambil 20-40 orang ya, populasi ya, yang tentunya sehat ya, kemudian dia diperiksa. Nanti akan ada, ini cara sampling random ya, racak ya. Kemudian Anda lihat ya, misalnya hemoglobin ya, dari 40 orang itu, misalnya 12 sampai dengan 18 misalnya. Berarti ringnya 12 sampai dengan 18. Ya rata-rata lab-lab yang sudah eksis ya, itu melakukan pemeriksaan sendiri ya, untuk pemeriksaan, untuk hasil
ring ya, atau rujukan ya. Baik, ada pertanyaan? Satu topik sekilas saja ya. Nanti Anda kalau ingin lebih mendalam ya banyak ya sumber-sumber bacaannya. Kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium ya. Jadi ada dua ya dalam terminologinya ya, ada rutin dan khusus. Kalau rutin kita lakukan pada semua pasien tanpa indikasi khusus. Tujuannya adalah apa? Untuk mengetahui status kesehatan secara umum. Sensitif tapi tidak spesifik. Kalau khusus itu spesifik ya, dan terkait indikasi tertentu. Contoh misalnya saya mau periksa tes kehamilan ya, kira-kira spesifik atau khusus atau rutin? Khusus ya. Jadi kalau ada mbak-mbak terus jendela check up dicari tes kehamilan ya, ada pasti tersinggung ya. Untuk apa ini? Pemeriksaan hemoglobin misalnya ya di PMI itu ya. Itu apa? Rutin ya. Ketika mau masuk kerja ya, Anda diambil feses, urin dan darah ya, ya pasti adalah pemeriksaan rutin ya. Tidak ada indikasi tertentu. Contoh lagi tes malaria misalnya. Khusus atau rutin? Darah malaria. Khusus ya. Misalnya dari riwayat ya. Berangkat ke Sumatera atau daerah endemis malaria terus pulang. Sehat sebetulnya ya, tapi kok merasa pegal-pegal gitu. Ya boleh Anda arahkan karena mungkin dia awal terjangkit malaria. Anda ada indikasi. Jadi setelah rutin khusus ya, Anda sudah dipahami dulu. Nah, kemudian kita masuk ke darah rutin ya, ada 4 ya, hemoglobin, jumlah leukosit, hitung jenis leukosit ya, laju endap darah. Jadi leukosit boleh pakai U ya, leukosit boleh, langsung leukosit boleh. Sekarang penulisannya bebas ya. Kalau dulu harus pakai U ya, leukosit. Sekarang boleh leukosit. Laju endap darah atau kecepatan endap darah sama ya. Kita masuk ke hemoglobin ya. Jadi hemoglobin terkait dengan apa kira-kira peran hemoglobin? Oksigenasi. Jadi memang kaitannya dengan oksigen. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki ya, kadar oksigen yang standar ya, ya akan muncul hipoksia jaringan. Padahal hipoksia akan dampaknya apa? Ya akan bermasalah ya di semua organ ya. Kalau Anda mengalami hipoksia otak gimana? Pasti pingsan ya. Mengalami hipoksia ginjal, ya akan bisa menjadi gagal ginjal. Jadi pentingnya oksigen ya. Anda tidak bernafas dalam tempo 5 menit kira-kira gimana? Ya pasti sudah meninggal. Jadi betapa pentingnya hemoglobin ini ya. Terkait dengan perannya ya mengikat oksigen dan untuk oksigenasi jaringan. Ini pembuluh darah dalamnya mayoritas isinya sel di dalam darah kan eritrosit. Dan nanti kalau didalami lagi isinya adalah hemoglobin. Tapi ada ya dulu kemarin ujian ya kakak kelas Anda itu ujian skills lab ya, ujian OSCE ya, itu edukasi ke pasien. Jadi dia cerita ini hemoglobinnya rendah jadi suplai nutrisinya buruk gitu. Benar nggak kata-kata suplai nutrisi? Termasuk vitamin katanya. Enggak ya. Jadi memang hemoglobin hanya khas ya. Khusus ya atau spesifik untuk oksigen. Jadi ada hem, ada globin ya. Ini hemnya ya. Hemnya itu nanti yang ketempelan oksigen.
Kalau globin itu protein ya yang mengikat hemnya. Jadi semua komponen dalam darah itu akan terikat protein ya. Tidak bergerak bebas ya, kecuali yang larut dalam air. Nah, terikatnya oleh protein. Bisa albumin ya, bisa globulin, bisa termasuk ini globin ya. Nah, normalnya ini ya, laki-laki 13,5 18, wanita 11,5 16,5. Tapi ini akan dijumpai juga ring yang berbeda ya. Nggak usah dipermasalahkan, tergantung sumbernya ya. Apakah dari textbook ya, atau mungkin dari tadi uji sendiri ya di area populasinya ya. Ya. Nah, pemeriksaannya bisa manual ya atau automatic ya. Sahli masih relevan ya kalau di puskesmas ya bisa dikerjakan. Kalau talquis ya dikerjakan para bidan ya, bidan-bidan desa itu kalau keliling ya di daerah-daerah itu menggunakan talquis ya. Jadi pakai kertas saring ya, dilihat kemudian dibandingkan warnanya. Ini sangat praktis ya, tapi ini ya tentunya tidak akurat ya, hanya untuk perkiraan saja. Kalau yang lebih tepat ya pakai ya cyan methemoglobin. Ini paling akurat dan objektif. Ya kalau di rumah sakit pasti akan menggunakan cyan methemoglobin. Puskesmas atau daerah-daerah terpencil ya itu masih sahli. Kalau di dusun-dusun ya, desa-desa atau posyandu ya itu boleh pakai talquis. Nah, ini terkait dengan kelainan ya. Jadi kalau ada HB rendah namanya apa? Anemia ya. Kalau meningkat namanya apa? Hemoglobinnya meningkat disebut polisitemia. Ini yang pertama tadi ya, anemia ya, bisa karena ini paling banyak ya, defisiensi besi, vitamin B12, asam folat ya. Dan kelainan talasemi ya, sickle cell ya, defisiensi K6PD ya, kaitannya dengan kasus-kasus keturunan ya atau kasus-kasus genetik ya. Penyakit hepar, sirosis hepatis, adanya perdarahan kronis atau akut, hemolisis, penyakit ginjal ya, penyakit kronik ya. Ya, yang lain-lain ya, bisa pada sumsum tulangnya gagal ya, atau juga pada keganasan. Jadi berdampak pada sumsum tulang. Kasusnya paling banyak apa? Anemia, penyebab anemia. Ya, Anda bisa menduga ya, yang paling banyak adalah defisiensi besi. Ini kalau saya tes semua ya, yang perempuan ya, kira-kira berapa yang anemia? Ya, mungkin sekitar 30% ya. Mengapa wanita berpotensi untuk defisit besi? Ya, karena dia ada periodik ya, menstruasi. Itu yang membuat dia kadang-kadang kalau dietnya nggak benar ya, itu menjadi anemia defisiensi besi. Nah, ini yang kedua polisitemi ya, jadi meningkatnya kadar hemoglobin. Ada istilah relatif, absolut ya. Kalau relatif karena dehidrasi ya. Jadi dehidrasi kan keluarnya plasma ya, sehingga nanti akan lebih kental ya. Tapi sebetulnya dia mengalami dehidrasi sehingga seolah-olah menjadi polisitemia. Kalau yang absolut ada dua ya, primer, sekunder ya. Sekunder pada orang di daerah pegunungan ya. Jadi orang di daerah pegunungan rata-rata HB-nya akan tinggi, bahkan bisa polisitemia. Atau punya penyakit paru ya, nah, paru yang menahun ya, itu juga polisitemia. Nah, kalau yang primer kaitannya dengan produksi berlebihan sumsum tulang yang kadang-kadang tidak diketahui penyebabnya. Bisa jadi obat-obatan ya, atau mungkin ada kelainan ya dari sisi genetik misalnya. Ya. Ada pertanyaan tentang hemoglobin? Kita masuk ke leukosit ya. Kalau leukosit hubungannya dengan apa?
imun ya, imunitas ya. Jadi kalau hemoglobin oksigenasi ya, kalau leukosit imunitas. Nanti ada misalnya ada jumlah ya, ada juga hitung jenisnya. Kalau jumlah itu total ya, kalau hitung jenis adalah proporsi atau prosentase. Bisa juga jumlah absolut dari masing-masing jenis leukosit. Ya, kita kenal ya, ini dulu aja. Di leukosit itu ada 2 tipe ya, yang agranuler dan granuler. Yang agranuler ya, tidak ada granulanya itu ada 2, limfosit dan monosit. Yang granuler ada 3, basofil, neutrofil, dan eosinofil. Nah ini istilah peningkatan ya, kalau ada peningkatan neutrofil, kita sebut neutrofilia ya, eosinofilia ya. Tapi kalau limfosit, limfositosis, monositosis. Jadi jangan kebalik ya, misalnya monosilia misalnya. Limfosit ya, tapi sis ya, sis ini lia. Kemudian kalau menurun kita sebut penia ya, neutropenia, eosinopenia, basopenia, limfopenia, monositopenia. Jadi keadaan yang ada pada pasien bisa beragam. Anda harus ingat ya, 2 kelompok besar, granular dan granular. Nah ini kita lihat yang meningkat ya, lebih banyak dulu ya. Jadi kalau saya meningkat itu kita sebut leukositosis ya, kalau menurun leukopenia. Ini pada kasus infeksi ya, dan juga pada leukemia yang menonjol. Leukemia itu apa? Leukemia keganasan pada sel-sel darah ya. Jadi bisa pada ini kasus-kasusnya pada ini ya, bisa pada eosinofil, bisa ini dan seterusnya. Bisa juga pada eritrosit juga bisa ya. Kemudian kalau leukopenia hati-hati ya, pada kasus tipoid atau demam tipes ya, atau paratipoid sering malah menurun ya. Kalau logikanya ya, ketika ada mikroba ya, kita kira-kira harusnya bagaimana? Seharusnya ya, harusnya naik ya. Jadi kalau kita punya pasien demam ya, kemudian leukositosis, kita tenang apa khawatir? Tenang, harusnya tenang. Karena imunnya adekuat ya, imunnya bagus. Tapi kalau ketemu pasien demam ya, leukopenia, kita malah deg-degan ya, ini malah imunnya buruk. Jadi harus dicermati ya, kalau leukositis malah, tapi tentunya tergantung leukositosnya. Kalau terlalu tinggi juga khawatir juga ya, lebih dari 30.000 misalnya. Normalnya kan 11 ya, kalau misalnya di bawah 30.000 masih aman, tapi kalau di atas 30.000 harus hati-hati. Nah, pada kasus infeksi virus juga terjadi leukopenia. Atau juga beberapa leukemia tertentu malah menurun ya. Ini kasusnya kan leukositosis dan leukopenia. Coba kita bahas satu-satu ya tentang neutrofil ya. Neutrofil itu adalah sel leukosit yang merupakan respon awal inflamasi. Atau dia pada infeksi mikroba ya, baik bakteri, jamur maupun parasit ya. Kalau jamur apa jamur? Bakteri tahu ya, kalau parasit, kalau jamur contohnya apa? Ya Candida ya. Pada saat keputihan itu pasti akan banyak Candida. Nanti banyak jenis-jenis jamur ya, ada yang jamur sistemik ya, masuk ke darah juga ada ya. Tapi sering jamur itu ada di luar ya, di mukosa ya, atau di kulit luar. Kalau parasit sering disebut infestasi parasit. Jika awalnya akan muncul
reaksi neutrofil. Dia disebut juga mikrofag ya, bukan makro tapi mikrofag. Karena sifatnya akan memfagosit ya, mikroba tersebut. Dia punya lisosom ya, yang akan mencerna mikroba ya. Nah, tapi kalau dia mati ya akan menjadi pus ya, jadi bercampur dengan debris ya. Debris itu sisa-sisa jaringan yang mati ya, nekrosis ya, bercampur dengan neutrofil ya, kita sebut pus atau pes sama aja ya, ada yang menyebut pus, ada yang pes. Nah ini sifatnya seperti ini ya. Kalau ini kan endotel ya, luar ya. Ini bagian lebih dalam, ini tempat inflamasinya. Dia akan diapedesis ya, akan masuk ke sela-sela endotel. Jadi ini bentuknya memang seperti diberi ini apa sinyal ya, sinyal dari area radang ya. Akan muncul mediator ya. Nanti mediator itu akan memacu pergerakan ya atau marginasi ya dari aktivasi dan marginasi dari ini apa? Neutrofil ya. Jadi awal respon inflamasi neutrofil bergerak. Tujuannya untuk apa? Neutrofil. Ya, dia siap-siap memfagosit. Yang kedua eosinofil ya. Ini khas granulanya oranye ya, pink oranye. Pada kasus alergi ya, investasi parasit atau infeksi parasit. Jadi kalau ada organisme yang besar ya atau mikroba besar ya, dia nanti akan ditempeli dan akan dilisiskan melalui ini apa? Granulanya ini. Jadi misalnya cacing tambang misalnya ya. Cacing tambang kan ukurannya besar. Nanti dia akan ditempeli oleh eosinofil ya, ditempel. Tubuhnya ankilos itu akan ditempeli secara ya masif ya, yang akhirnya akan membuat lisis tubuh dari cacing. Itu kekhasan dari eosinofil ya, akan menyerang secara, jadi dia akan nempel begitu di mikroorganisme yang kemudian akan menyebabkan matinya mikroba itu. Ini terkait dengan mikroba yang besar ya. Itu contohnya parasit. Dan juga yang paling sering terkait dengan reaksi alergi. Jika misalnya punya asma ya, itu sering eosinofil naik. Punya kasus misalnya kaitannya dengan eksim ya atau dermatitis ya yang kronis ya, sering meningkat eosinofil. Yang ketiga basofil ya, hampir sama ya, ini terkait dengan alergi juga. Cuma dia tuh warnanya ya, granulanya biru dan lebih besar, lebih kasar. Sel yang keempat limfosit ya. Ini yang lebih kecil, eksentrik, bulat ya. Nah ini khas pada infeksi virus ya atau inflamasi kronis. Jadi kalau awal itu muncul neutrofil ya, tapi kalau sudah kronis akan muncul limfosit. Contoh pasien tuberkulosis ya, itu dominan apa? Pasien tuberkulosis TBC. Yang dominan apa? Ini ya, limfosit. Kenapa? Ya, dia pasti akan berlalu ya, panjang ya, dan kemudian akan menjadi kronis. Ada istilah infeksi primer ya, primer TB ya, atau PKTB ya, tapi pasti akan lanjut menjadi bentuk kronis ya. Nah itu yang menimbulkan respon limfosit. Jadi limfosit ini utamanya virus ya. Dan yang kedua terkait dengan keadaan kronis. Ada B cell, T cell, natural killer cell ya. Kalau B cell menghasilkan antibodi ya. Kalau T cell memacu B cell, kalau natural killer cell dia langsung melahap virus yang ada di dalam darah. Yang terakhir monosit. Jadi ini ukurannya paling besar ya, sitoplasmanya paling besar dan intinya besar ya.
Nah, dia di jaringan kita sebut makrofag. Ya, dia sebagai ini vacuum cleaner ya. Fagositator utama ya. Ada inflamasi, ada proses infeksi, dia akan menjadi pembersih. Nah, ini Anda harus lihat ya, terkait jenis leukosit ya, itu harus lihat ini persentasenya. Jadi kalau ini normal ya, misalnya ada keadaan neutrofilnya misalnya 70%, artinya apa? Ya, ada respon inflamasi ya. Ya bisa awal atau mungkin terkait dengan bakteri, atau mungkin jamur atau mungkin parasit. Misalnya yang limfosit yang naik, misalnya dia 60%. Artinya apa? Kemungkinan apa infeksinya? Virus ya, atau bentuk inflamasi yang kronis. Eosinofil naik misalnya 7%. Kemungkinan apa? Investasi parasit atau adanya alergi. Ya, Anda harus ingat ya peran dari masing-masing sel ini ya. Dari neutrofil ya. Kemudian eosinofil ya. Basofil, limfosit dan monosit. Baik, ada pertanyaan terkait hitung jenis sel? Kita lanjutkan ya, kalau tidak ada laju endap darah. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ini sebetulnya ada tabung ya. Ini praktikum seperti ini, ada tabung ya. Kemudian diisi darah ya. Tapi darah itu sudah ada antikoagulannya ya, natrium sitrat. Kita diamkan selama 1 jam ya. Nanti eritrosit akan mengendap. Nah, kecepatan endapnya kita hitung ya dalam 1 jam. Ya, nanti macam-macam pasien ya. Ada yang mengendapnya cepat ya, contohnya ini ya. Kecepatannya dalam 1 jam seperti ini. Ada juga yang sedikit ya. Ini sedikit ya. Ini cukupan ya. Ini tengah-tengah, ini yang paling parah ya. Nah, ini terkait dengan ini keadaan-keadaan ini, anemi, inflamasi ya. Makanya sering ya pada anak-anak kecil tuh kalau kontrol TBC ya, itu dicek laju endap darahnya. Kalau laju endap darahnya ada perubahan ya, dari yang tadinya sangat tinggi ya, menjadi ya agak rendah ya, berarti perkembangannya baik. Jadi ini berapa kasus ya kalau mengalami ini ya, pasien ya LED-nya akan meningkat. Ini lebih banyak lagi ya, nanti Anda bisa baca ya. Nah, apa manfaat LED ya? Jadi untuk memantau perjalanan penyakit, beberapa kasus, mengetahui ada tindakan organik pada gejala samar ya, dan tidak jumpa depan fisik. Jadi ini memang kadang kalau kita datang ya, pasien dengan keluhan nggak jelas ya, itu coba cek LED-nya ya. Kalau LED-nya sangat tinggi ya, ya mungkin ada proses inflamasi ya. Jadi ini KED terkait parameter inflamasi. Penting untuk monitor ya. Jadi ketika kita dapat pasien demam misalnya ya, ya awalnya ya cek aja darah rutin dulu. Darah rutin. Misalnya darah rutinnya leukopenia ya, demam 7 hari. Anda mau rujuk apa? Leukopenia. Saya naikkan lagi tadi ya. Demam seminggu ya, leukopenia. Anda mau rujuk apa? Pemeriksaan untuk mungkin tipoid ya, atau paratipoid.
Ya nanti dalam klinis ya dokter akan mendapati nilai-nilai darah rutin ya, dan kemudian akan menyimpulkan dan akan meminta pemeriksaan lanjutan. Ya, tentunya terkait dengan hasil-hasil dari ini ya, dari apa? HB-nya berapa ya, leukositnya ya, jenis leukosit dan kemudian LED-nya. Misalnya jumlahnya leukosit ya. Jumlahnya leukosit 100.000 gimana? Kira-kira gimana? 100.000 per milimeter kubik. Curiga apa? Ya, leukemi ya, leukemi. Ya, nanti dia mungkin rujuk ya pemeriksaan sumsum tulang. Sumsum tulang itu di sini misalnya daerah sias ya sini, atau mungkin di lutut ya untuk anak-anak kecil ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait darah rutin?